Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kebaikan. Berjumpa lagi dengan Ustazah Anjar untuk mengisi materi hari ini, yaitu membahas tentang IPS dan PKN kelas 5. Temanya yaitu interaksi dan keragaman budaya sosial. Nah, kita ke IPS dulu ya anak-anak. IPS kita belajar tentang interaksi. Apa itu interaksi? Ya, jadi interaksi adalah artinya adalah hubungan. Jadi setiap hari kita selalu berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman-teman, kemudian dengan ayah dan ibu ketika di rumah, itu ya disebut dengan interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, 3 jenis ini adalah jenis interaksi. Nah, selanjutnya jenis-jenis interaksi yang seperti Ustazah sampaikan tadi ya, ada 3, yaitu yang pertama adalah interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini berarti hanya ada 2 orang ya. Jadi orang pertama dan orang kedua ini disebut dengan jenis interaksi antar individu. Kemudian jenis interaksi yang kedua adalah individu dengan kelompok. Contohnya ketika Ustazah sedang mengajar di dalam kelas. Individunya adalah Ustazah, sedangkan kelompoknya adalah para murid yang ada di kelas. Ini adalah jenis interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, jenis interaksi yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Misalnya di sini ada gambar perlombaan dayung misalnya. Di sini ada kelompok yang memakai kostum warna oranye dan kelompok yang memakai kostum warna biru. Gitu ya. Ada lagi contohnya misalnya tim sepak bola dari SD Muhammadiyah 24 dengan tim sepak bola dari SD Muhammadiyah 6. Nah, ini adalah interaksi antar kelompok. Tuh. Kemudian manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup seperti petani, kemudian para nelayan dan lain sebagainya. Itu adalah juga bentuk interaksi antara manusia dengan alam. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, rawa. Itu merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, contoh misalkan di sini Ustazah beri contoh lingkungan pasar. Di lingkungan pasar ada banyak interaksi. Jadi interaksi penjual dengan pedagang, kemudian pedagang dengan pedagang, kemudian tukang becak dengan pengunjung, tukang parkir dengan pengunjung. Nah, itu juga termasuk interaksi. Oke. Itu adalah materi IPS yang membahas tentang interaksi. Sekarang kita belajar PKN tentang keragaman. Nah, apa sih Baik. Nah, itu tadi adalah materi IPS yang membahas tentang interaksi. Nah, sekarang kita akan belajar PKN yang membahas tentang keragaman. Arti keragaman sendiri adalah bermacam-macam. Oke, jadi kalau Ustazah bilang keragaman suku, artinya bermacam-macam suku. Kalau Ustazah bilang keragaman rumah adat, berarti macam-macam rumah adat. Ustazah balik sekarang. Kalau di sini bermacam-macam bahasa, artinya keragaman bahasa. Gitu ya. Jadi arti keragaman adalah bermacam-macam. Keragaman budaya adalah bermacam-macam budaya seperti rumah adat, tradisi, atau kebiasaan masyarakat tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu manusia tidak bisa hidup sendiri, oleh karenanya manusia disebut dengan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Hidup bermasyarakat tentu banyak sekali keragaman yang kita temukan. Contohnya, ada keragaman suku, keragaman warna kulit, pakaian adat, dan lain-lain.
Nah, keragaman tersebut dapat kita temukan di lingkungan di mana saja ya. Contohnya di sini Ustazah tuliskan di lingkungan pasar, kemudian sekolah, kemudian tempat pariwisata, di stasiun, kemudian di bandara, dan lain-lain. Nah, contoh keragaman di lingkungan pasar. Ustazah contohkan di sini ya. Di pasar itu ternyata banyak sekali keragamannya. Misalnya, di pasar itu ada pembeli dari daerah, misalnya daerah Papua misalnya. Ada juga orang yang membeli itu ternyata dia asli orang Bandung. Ada juga dia seorang penjual atau pedagang yang berasal dari Madura misalnya. Nah, orang Papua, orang Bandung, orang Madura, nah semuanya ini berbeda daerah. Nah, oleh karena itu di pasar itu juga ada yang namanya keragaman suku atau mereka berasal dari bermacam-macam daerah atau bermacam-macam suku. Nah, di pasar juga ada keragaman bahasa. Misalnya, di pasar ada orang Madura. Di situ ada beberapa orang Madura dan mereka menggunakan bahasa Madura. Kemudian orang Papua tadi bersama dengan temannya juga menggunakan bahasa Papua. Ada orang Jawa sesama pedagang juga menggunakan bahasa Jawa. Maka di lingkungan pasar juga terdapat keragaman bahasa. Tidak hanya suku dan bahasa, ada juga keragaman makanan. Misalnya ada orang yang menjual misalnya soto Lamongan, ada yang menjual pecel Madiun misalnya, ada yang menjual empek-empek dari Palembang misalnya. Nah, itu kan juga keragaman makanan yang berasal dari daerah masing-masing. Di lingkungan pasar juga ada keragaman warna kulit. Misalnya tadi Ustazah sudah mencontohkan ada orang Papua misalnya ya yang biasanya kulitnya berwarna hitam. Kemudian ada seorang pedagang yang dia keturunan dari Cina yang kulitnya putih bersih misalnya. Nah, di sini ada keragaman warna kulit. Nah, selanjutnya ada juga keragaman misalnya di sini keragaman suku. Ustazah tadi sudah menjelaskan di atas ya, ada keragaman suku. Kemudian ada keragaman selanjutnya yaitu keragaman jenis pekerjaan. Di sana ada perbedaan jenis pekerjaan. Ada yang sebagai seorang pedagang, ada sebagai tukang parkir, ada yang pekerjaannya sebagai tukang becak misalnya. Nah, itu kan jenis-jenis pekerjaan ya, jadi berbeda-beda. Nah, itu di lingkungan pasar. Ternyata di lingkungan pasar saja itu sudah banyak keragaman, mulai dari keragaman suku, mulai dari bahasa, makanan, kemudian warna kulit, kemudian jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, itu ya anak-anak, kita belajar keragaman dari materi PKN. Nah, anak-anak di modul sudah Ustazah beri latihannya. Di situ ada lingkungan pariwisata, kemudian ada di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan di tempat stasiun atau bandara. Nah, silahkan anak-anak mencari keragaman apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Oke, sekian dari Ustazah. Pembelajaran hari ini cukup dari Ustazah. Ustazah doakan semoga anak-anak Allah beri kemudahan dalam memahami materinya. Dan Ustazah cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.